Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Untuk mendapatkan pengertian dengan sejelas-jelasnya mengenai kebenaran firman ini. Ya, jadi kita harus kembali kepada akar Ibrani yang benar. Dan seperti saudara ketahui bahwa pola akar Ibrani yang benar ini kaya raya, dan di luar pola akar Ibrani yang benar itu miskin. Ya, kita akan tetap di dalam akar kebenaran pola Ibrani yang benar. 22 huruf Ibrani adalah salah satu yang harus kita pahami sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran ini dengan luar biasa, ya, karena Bapa Yahweh menggunakan bahasa Ibrani untuk berbicara di tengah-tengah kita, untuk menyampaikan isi hatinya. Selain daripada 22 huruf modern Ibrani ini, juga di dalamnya ada yang namanya Ancient Paleo Hebrew, ya, dengan bentuk piktograf. Dan ini juga merupakan 22 huruf Ibrani, ya, huruf Ibrani yang ada pada masa yang lalu, karena biasanya mereka saat itu menulis dengan cara bergambar, ya, karena itu kita sebut dengan nama piktograf. Dan jangan lupa bahwa di dalam kebenaran pola akar Ibrani itu ada angka gematria, ya. Setiap angka itu mempunyai makna yang luar biasa. Alef 1, Bet 2, Gimel 3, dan seterusnya. Sudah bisa lihat di depan ini. Kita akan jangan pernah lupa dengan prinsip nubuatan adalah pola, prophecy is a pattern. Ini adalah sangat penting sekali, saudara. Ya, dengan prinsip ini maka kita akan paham akan rencana Bapa Yahweh yang dahsyat luar biasa dalam bentuk cerita pada masa yang lampau dan aplikasinya pada hari ini. Dan jangan pernah lupa juga bahwa pola satuan waktu, ya, daripada Bapa Yahweh adalah angka 7, ya, Zayin. Jadi pola angka 7 adalah pola satuan waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Nah, kita akan masuk. Nanti saudara bisa baca sendiri dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4 mengenai hal ini, ya. Jadi saudara kalau ingin lebih paham, ingat bahwa kita belajar sebagai murid, sehingga ya kita bukan cuma pengikut biasa saja, tetapi kita harus belajar sebagai murid, hati yang mempunyai keinginan untuk mengenal akan kebenaran firman. Jadi kita harus belajar. Saudara harus baca Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat yang keempat. Itu adalah homework atau PR saudara. Ya, kita akan masuk melihat kronologinya terlebih dahulu. Saya akan langsung jelaskan sehingga saudara akan paham. Ya, kronologinya, ya, yang pertama bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 1 atau Bereshit 1 ayat 1, ya, itu pada awalnya Elohim menciptakan Shamayim dan bumi. Jadi pada permulaan sebelum ada sesuatu maka Bapa Yahweh, ya, Elohim menciptakan itu dengan kata bara, menciptakan Shamayim atau langit, ya, dan bumi. Nah, kata bara itu artinya menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Jadi sebelumnya tidak ada sama sekali dan kemudian benda itu ada. Dan kemudian kita harus paham bahwa Shamayim itu diciptakan terlebih dahulu sebelum bumi. Jadi ada kronologinya. Jangan kebalik, ya. Bumi dulu kemudian Shamayim, tidak. Dari kata yang dari kalimat dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada awalnya Elohim menciptakan, yang pertama tidak dikatakan bumi dulu tetapi Shamayim terlebih dahulu. Jadi Shamayim diciptakan terlebih dahulu, ya. Kita harus paham dalam hal ini Shamayim ada terlebih dahulu sebelum dunia fisik bumi ini ada, ya. Nah, kemudian karena Shamayim itu ada terlebih dahulu, maka, ya, kita bisa melihat di dalam Yesaya 48 ayat 13. Silahkan Henok untuk bisa membantu buat kita dibacain dari kebenaran firman ini. Silakan. Juga tanganku
telah meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku telah membentangkan langit. Aku telah memanggilnya, mereka berdiri bersama-sama. Ya, terima kasih. So, lihat bahwa saat Syamayim itu diciptakan, itu tidak diciptakan kosong begitu saja. Akan tetapi diciptakan pula oleh Bapak Yahweh, malaikat-malaikat, ya, dan juga kerub, dan juga serafim. Jadi makhluk-makhluk Syamayim itu diciptakan. Nah, ada perbedaan, tapi nanti kita nggak fokus di sana ya, antara makhluk-makhluk ciptaan Bapak Yahweh di Syamayim itu yang bentuknya serafim atau kerubim, cherub, ya, dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak punya sayap, saudara. Malaikat itu bentuknya kayak manusia, ya, itu malaikat. Kemudian kalau punya sayap itu bentuknya disebut sebagai cherub atau seraf, ya, karena lebih dari satu maka cherubim atau serafim. Jadi itu ada terlebih dahulu sebelum bumi ini diciptakan, ya. Karena itu para cherubim, ini kronologi yang berikutnya, dan para malaikat menyaksikan, ya, menyaksikan ketika bumi ini dibentuk oleh Elohim. Jadi saat Elohim membentuk bumi ini, maka cherubim dan malaikat-malaikat dan serafim, makhluk-makhluk Syamayim saat itu mereka memperhatikan dan menyaksikan karya Elohim di dalam penciptaan bumi, yaitu dunia alam fisik ini. Itu kita bisa lihat di dalam Ayub 38 ayat 4-7. Silakan Enoch. Di manakah engkau, yaitu Ayub, ketika aku meletakkan dasar bumi? Nyatakanlah jika engkau mengetahui tentang pengertian. Sebab tahukah engkau siapakah yang menetapkan ukuran, atau siapa yang membentangkan sebuah garis di atasnya? Di atas apakah fondasi dipasang? Atau siapakah yang meletakkan batu penjurunya ketika bintang fajar bernyanyi bersama-sama dan semua anak Elohim bersorak-sorai dengan sukacita? Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat dari ayat ini, Bapak Yahweh menantang Ayub saat itu, Iot, ya, menantang saat itu karena Iot merasa benar sendiri dan kemudian ditantang dengan satu kalimat saat dasar bumi ini diletakkan. Itu diungkapkan dalam ayat ini bahwa bintang fajar bernyanyi bersama-sama dan semua anak Elohim. Siapa lagi anak Elohim? Tidak lain adalah para makhluk-makhluk Syamayim itu bersorak-sorai dengan sukacita. Mereka sukacita sekali pada saat Elohim membentuk bumi ini, ya. Jadi mereka sudah ada terlebih dahulu. Ini bukti ayatnya, ya. Dan itu luar biasa sekali. Ya, kemudian saya mau tanya sama saudara, ya. Saya dapat sedikit pertanyaan. Ujian terberat itu apa? Ya, ujian terberat adalah titik. Saudara mau menjawab, silakan buka mic, silakan. Nanti setelah itu ditutup lagi. Siapa yang mau menjawab pertanyaan di screen ini? Ujian terberat adalah menyangkal diri sendiri. Menyangkal diri sendiri. Oke, terus ada lagi yang mau mencoba menjawab? Kedagingan. Kedagingan. Oke, terus habis itu ada lagi yang mau menjawab? Nggak ada? Oke, baik. Saudara tutup semua mic-nya ya, mute semua. Coba saudara bandingkan dengan jawaban yang saya sediakan. Ujian terberat adalah, ini dia, saat tidak ada konsekuensi atas pelanggaran, apakah tetap setia dan tidak memberontak kepada Yahweh, itu ujian terberat. Saat tidak ada konsekuensi atas pelanggaran, ya, dan para malaikat, para kerub, dan juga para serafim, ya, diuji kesetiaannya, apakah tetap setia kepada Bapak Yahweh atau memberontak kepada Bapak Yahweh. Dengan tidak ada konsekuensi atas pelanggaran, bukan tidak ada ya, saat itu mereka tidak melihat. Kita akan lihat kronologi berikutnya, bahwa setelah bumi diciptakan oleh Elohim saat itu, ternyata sebelum, ya, manusia
bentuk saat itu, ternyata ada satu peristiwa, yaitu pemberontakan para kerub dan para malaikat. Itu terjadi. Ya, padahal mereka sudah melihat bahwa bumi ini diciptakan tadi di dalam Iyot, dikatakan bahwa mereka bersorak-sorai pada saat Elohim membangun atau membentuk dasar-dasar fondasi bumi ini. Ya, nah itu ada di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Disinilah kita bisa melihat melalui ayat ini bahwa kerubim, para malaikat memberontak kepada Bapa Yahweh. Tolong dibaca terlebih dahulu, silakan Henok. Betapa engkau telah jatuh dari Syamaim, hai Hail El Ben Syakar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Ya, saudara bisa lihat dari ayat ini, bahwa malaikat dan kerub itu mereka meninggikan diri, ya, dan mereka ingin merebut dan minta disembah sebagai Elohim. Tetapi Bapak ya berkata, engkau akan dihempaskan ke mana? Ke bumi. Ya, ke bumi. Kita lihat selanjutnya. Nah, saya harus kasih tahu bahwa cara Bapak Yahweh salah satunya untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa di Syamayim saat itu dengan cara salah satu nabinya disuruh nulis mengenai satu peristiwa yang hampir mirip dan memiliki kesamaan. Karena itu saya beri title identical event, ya, kesamaan peristiwa. Saudara akan lihat, saya akan berikan ayat setelah ini, ayat-ayat di mana nabi itu, ya, dia sedang bernubuat, yaitu Nabi Yehezkiel, mengenai Raja Tirus. Akan tetapi di dalamnya ini ada penjelasan bukan soal Raja Tirus ternyata. Yang dimaksud Bapak Yahweh adalah peristiwa pemberontakan kerub yang ada di Syamayim. Silakan Henok bisa dibaca Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 15. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus, dan engkau harus mengatakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkaulah yang memeteraikan takaran, yang penuh hikmat, dan seluruhnya indah. Engkau pernah berada di Eden, taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, yaspis merah, krisolit, dan berlian. Batu pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit, dan emas. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Engkau adalah kerub yang diurapi, yang menutupi. Dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Engkau sempurna di dalam jalanmu, sejak hari engkau diciptakan, sampai kesalahan ditemukan di dalammu. Ya, kalau saudara lihat di sini, ya, saudara memperhatikan bahwa yang ditulis mengenai Raja Tirus. Akan tetapi penjelasannya ini mengenai siapa, saudara? Mengenai Hillel ben Zakar, mengenai kerub, saudara. Apakah Raja Tirus itu kerub? Tidak, bukan. Ya kan? Nah, kalau nanti saudara baca di LAI nggak tepat ayat-ayat ini, ya. Dikatakan bahwa engkau diletakkan di tempat kerub yang berjaga. Tetapi sebetulnya dikatakan di sini, itu ayat 14 ya, bahwa Hillel ben Zakar ini adalah dalam bentuk kerub yang memberontak. Jadi bentuknya bukan malaikat, tetapi kerub, ayat 14. Engkau adalah kerub yang diurapi. Ya, ini kalau sudah bandingkan dengan LAI akan ada kesalahan LAI. Ya, jadi saudara bandingkan sendiri saja. Nah, kemudian kita akan coba lihat ayat selanjutnya. Ya. Ayat selanjutnya di dalam
16 sampai 19. Silakan Henok untuk membacanya. Thank you. Dengan banyaknya perdaganganmu, mereka memenuhi dengan kekejaman, dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku melemparkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu, hai kerub yang menutupi, dari tengah-tengah batu-batu api. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi, dan aku akan menaruh engkau di hadapan raja-raja, sehingga mereka dapat melihat engkau. Dengan banyaknya kesalahanmu, dan dengan kecurangan perdaganganmu, engkau telah mencemarkan tempat-tempat kudusmu. Jadi aku menyalakan api dari tengah-tengahmu. Itu akan menelanmu, dan aku akan menjadikan engkau abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihat engkau. Semua yang mengenal engkau di antara bangsa-bangsa akan tertegun terhadapmu. Engkau akan menjadi kengerian, dan engkau akan lenyap untuk selamanya. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa lihat di sini, saat kerub yang satu ini memberontak, ya, di mana mereka dilempar, tidak lain adalah ke bumi, saudara. Sebetulnya pemberontakan itu kan harus dihukum, saudara. Tapi kenapa kok dilempar ke bumi? Kok tidak dilempar ke Gehenna atau lautan api? Nah, ini dia, saudara. Ya, disinilah di mana para kerub ini, ya, itu tidak melihat adanya lautan api, saudara. Jadi saat Elohim Bapak Yahweh menciptakan Shamayim dan bumi, ya, dan kemudian saat itu malaikat kerubim dan juga serafim diciptakan Bapak Yahweh, mereka tidak melihat adanya tempat penyiksaan. Mereka hanya melihat tempat yang nyaman, yaitu bumi yang telah dibentuk oleh Bapak Yahweh. Karena itu, ya, mereka hanya ada dua pilihan, memberontak atau tetap setia. Yang setia tetap di Shamayim, yang memberontak mereka dengan perhitungan bahwa paling banter mereka akan dibuang di bumi dan nggak ada tempat lain lagi. Mereka nggak lihat itu, saudara. Disinilah kesetiaan mereka diuji. Ya, inilah ujian untuk para malaikat kerubim dan serafim saat itu. Mereka tidak setia dan mereka pikir paling banter aku dilempar di bumi. Dan memang betul, saudara. Ayat-ayatnya tadi sudah kita baca, mereka dilempar ke bumi. Nah, bumi saat itu, ya, itu mereka jadikan satu tempat ugal-ugalan begitu. Ya, jadi benar, Yeskiel 28:17, mereka dilempar ke bumi. Aku telah melempar engkau ke bumi. Jadi mereka dilempar dari Shamayim dan akhirnya mereka jatuh ke bumi. Dan saudara lihat, ya, kalau saudara lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2, ya, Kejadian 1 ayat 2, tolong Henok bisa dibaca untuk kita, terima kasih. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa atau kosong, dan kegelapan ada di atas permukaan samudra raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Ya, terima kasih. Kalau saudara lihat ayat ini dan saudara bandingkan dengan Yesaya 45 ayat 18, itu ada bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Jadi, kalau kita lihat dulu ya, ayat di dalam Yesaya 45 ayat 18, nanti kita lihat mengapa bertolak belakang. Silakan Henok untuk bisa baca. Terima kasih. Sebab beginilah Yahweh pencipta langit berfirman, Dialah Elohim yang membentuk bumi dan yang membuatnya. Dia mengokohkannya, tidak menciptakannya kosong. Dia membentuknya untuk dihuni. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat dari ayat Yesaya 45 ayat 18 ini bahwa saat penciptaan bumi, di mana para malaikat cherubim dan serafim bersukacita, bersorak-sorak, itu bumi tidak diciptakan kosong, tetapi siap untuk dihuni. Ya, tetapi sebelum ada penghuninya, terjadi satu peristiwa pemberontakan. Ya, dan para malaikat yang memberontak, cherubim, serafim yang memberontak,
tidak melihat adanya tempat lain. Jadi mereka berpikir kalau aku tidak bisa menguasai Shamayim, paling banter aku dibuang di bumi. Dan bumi bentuknya indah. Dan memang betul perkiraan mereka dibuang ke bumi. Mereka tidak pernah bisa melihat saat itu adanya yang namanya lautan api. Nah, mereka tidak melihat ada penyiksaan kekal atas pelanggaran mereka. Karena itu mereka ambil langkah ini dan mereka turun ke bumi, dibuang ke bumi maksud saya. Saya bisa lihat di sana. Dan saat di bumi, sampai di bumi mereka ya dari Kejadian 1 ayat 2 tertulis bahwa bumi yang sudah rapi itu menjadi hampa, menjadi kosong dan tidak berbentuk, alias campur aduk, saudara. Ya, campur aduk, kacau balau. Ya, di daerah Jawa Timur itu ada peristiwa beberapa tahun yang lalu, ya, sehingga terjadi luapan lumpur, ya, yang sampai rumah-rumah tergenang. Jadi kacau, jadi tak berbentuk, jadi kosong, tidak bisa dihuni. Ya, kalau setan, kalau malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat pemberontak ini dikasih tempat yang bagus, perhatikan, mereka akan acak-acak. Yesua pernah mengatakan, kalau satu orang ada setannya, kemudian diusir, rumahnya rapi tapi tidak mau diisi kebenaran firman, maka setan itu yang satu itu akan kembali dan melihat rumahnya itu bersih, dan dia kembali memanggil 7 setan yang lebih jahat lagi untuk apa? Menghancurkan. Ini sifat setan. Sifat setan itu menghancurkan. Porak-poranda, bikin kacau, bikin hampa, bikin tak berbentuk. Ya, bikin amburadul semua. Itu sudah sifatnya setan. Ya, jadi kacau balau semua. Nah, dari sinilah maka kita ketahui ya bahwa roh Elohim itu tidak meninggalkan bumi saat itu, akan tetapi punya rencana. Bapak Yahweh punya rencana. Dengan ruah Yahweh Elohim mengeram atas bumi ini di atas permukaan air. Nah, disinilah Bapak Yahweh membentuk kembali, bukan membentuk kembali maksud saya, mengorganisasi kembali. Ya, membenahi kembali bumi yang sudah acak-acakan ini, ya, yang sudah jadi lumpur ini, kemudian dibenahi di dalam satu pola, yaitu pola angka 7. Jadi, saudara bisa perhatikan di sini, satu pola yaitu pola angka 7 dibenahi kembali, yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Saudara bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai Kejadian 2 ayat yang keempat. Jadi itu dibenahi kembali. Nah, masalahnya setelah bumi ini dibenahi, ada problem yang muncul, saudara. Ya, setelah bumi ini dibenahi, ada problem yang muncul. Kira-kira saudara tahu problemnya apa? Mungkin ada 1-2 orang yang mau menjawab problemnya apa? Nakash. Iya, nakas bukan jadi problem saat itu. Kira-kira apa problemnya? Manusia. Problemnya manusia, kenapa manusianya? Diciptakan manusia untuk menguasai bumi. Iya, sebetulnya belum ada problem di situ. Tapi Gitu. problemnya adalah manusia juga melanggar titah Bapa Yahweh. Ini problemnya. Selama manusia tidak melanggar titah firman Bapa Yahweh untuk ya tidak makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, fine saja, tidak ada masalah. Tetapi saat dia makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, disitulah problem terjadi. Ya, dan dengan makannya manusia ya memakan buah ini karena dikompori sama nakas, maka problemnya adalah manusia dan istrinya dikeluarin dari Taman Eden saat itu. Inilah problem. Ya,
Inilah problem. Kenapa mereka harus dikeluarkan? Karena Bapak Yahweh melihat bahwa kalau mereka tidak dikeluarin, mereka akan mengambil buah dari pohon kehidupan. Kalau sampai itu terjadi, maka keselamatan manusia, saudara dan saya, tidak akan pernah terrealisasi, alias seluruh manusia sudah dipastikan masuk di satu tempat yang namanya lautan api. Ya, untungnya kasih Bapak Yahweh mengirim para kerubnya untuk mengusir, mengeluarkan manusia Adam dan Hawa, ya, sehingga rencana keselamatan dibangun kembali oleh Bapak Yahweh. Dengan cara apa? Dengan cara pola angka 7, angka Zayin. Dan di dalam pola angka 7 ini ada yang namanya Syabat, Shemitah, dan Millennial Syabat. Syabat adalah mingguan 7 hari, hari yang ke-7. Shemitah itu setiap 7 tahun, dan itu merupakan tahun yang ke-7. Ingat ya, Syabat itu adalah hari yang ke-7, bukan hari yang pertama loh. Jadi yang terakhir. Jadi mikirnya harus yang terakhir nih. Shemitah itu adalah tahun yang ke-7. Dan Millennial Syabat itu adalah tahun yang ke-7.000. Ya, jadi saudara paham di sini, dengan menggunakan pola angka 7 ini, maka Bapak Yahweh membuat satu planning, the grand plan untuk menyelamatkan manusia. Nah, kita akan melihat. Kalau saudara lihat, dengan pola yang sama, maka Bapak Yahweh yang telah membenahi kembali bumi yang acak-acakan ini selama 7 hari, itu juga dipakai sebagai patokan ya untuk penyelamatan dengan masa 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi total 7.000 tahun. 2 Kefa 3 ayat 8. Silakan Henok. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah satu hal ini tidak kamu lupakan, bahwa di hadapan Elohim, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat dari gambarnya sebelah kiri, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-7, itu persis seperti dengan 6.000 plus 1.000 tahun, yaitu total 7.000 tahun, 1.000 tahun pertama, 1.000 tahun kedua, 1.000 tahun ketiga, 1.000 tahun keempat, 1.000 tahun kelima, 1.000 tahun keenam, dan 1.000 tahun yang ke-7. Identical. Disinilah sebetulnya ini adalah estakologi yang paling lama, yang paling kuno pengertian ini. Ya, ini adalah fondasi yang sudah dipercayai sejak dahulu kala. Ya, nah dari sini dengan pola Ibrani maka kita akan bisa melihat satu persatu rahasianya. Yang pertama, yaitu pada hari yang pertama, Kejadian 1 ayat yang ketiga. Silakan Henok. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang, maka terang pun ada. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat siapakah terang itu. Terang itu tidak lain adalah Adam. Adam saat itu adalah terang yang dipakai, diciptakan oleh Bapak Yahweh. Buktinya di mana? Kejadian 2 ayat 25. Silakan Henok. Dan mereka keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya, dan mereka tidak merasa malu. Ya, terima kasih. Mereka telanjang tapi tidak merasa malu. Mengapa? Karena mereka dibungkus oleh kemuliaan Elohim, dan itulah terang. Tapi saat mereka makan, melanggar firman, mereka tiba-tiba sadar telanjang. Ayat ini sebelum kejatuhan daripada manusia. Mereka telanjang tapi tidak merasa malu. Karena apa? Karena ada terang. Terangnya Bapak Yahweh yang melingkupi Adam dan Hawa saat itu. So bisa lihat di sini. Jadi terang hari pertama itu adalah Adam.
Akan tetapi ayat ini ditutup dengan satu kalimat, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 5. Silakan Henok. Oh iya. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah, dikatakan di sini jadilah petang, jadilah pagi. Itu hari pertama. Pertanyaannya adalah, di mana mataharinya? Di mana bulannya? Di mana bintang-bintangnya sebagai penentu pagi dan petang? Lah kok sudah hari pertama ini ada kata jadilah petang, jadilah pagi, itu hari pertama. Dan yang didulukan itu petangnya dulu daripada paginya. Ada apa di sini? Ya, kalau saya lihat, inilah yang terjadi. Start petang itu berarti gelap. Kenapa gelap? Karena manusia yang awalnya terang jatuh di dalam dosa. Jadi dia gelap. Karena itu startnya dari petang, kemudian pagi. Jadi startnya hari itu petang. Syabat itu dimulai dari Jumat sore, petang, sampai Sabtu sore. Jadi dimulai dari petang sampai berikutnya, hari berikutnya. Jadi petang terlebih dahulu, kemudian pagi. Inilah prinsip daripada kebenaran firman. Pola Ibrani. Sampai hari ini kita ini dalam gelap. Tapi percayalah, di dalam Bapa Yahweh kita akan masuk di dalam satu fase pagi. Yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun, dan itu akan diteruskan di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Itulah pagi buat kita. Jadi manusia sekarang ada di dalam posisi petang, gelap, saudara. Nah, sistem ini ditiru oleh setan dengan dipelintir. Karena itu, setan menggunakan waktu 12 malam, 11.59 malam, menjadi jam 12.00, 00.00, itu merupakan pergantian hari. Yang artinya dari malam menuju malam. Setan tuh mau kasih satu message atau berita, bahwa hidupmu akan selalu ada di dalam kekelaman, dalam petang, dalam malam manusia. Ya, tapi janji Bapak Yahweh tidak demikian. Janji Bapak Yahweh, sekarang kamu memang akan masuk di dalam petang dan memang ada di dalam gelap. Tapi satu kali nanti kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan masuk di dalam pagi, dalam terang. Saudara bisa lihat, tidak kayak setan. Setan nipu, kamu hidupnya sudah gelap dan terus menjadi gelap. Itu tipu daya setan. Karena itu jangan pernah dengarkan suara setan. Ya, dengarkan suara Bapak Yahweh. Lihat janjinya, ada Yerusalem yang baru, ada bumi yang baru. Tapi sebelum itu terjadi, ada kerajaan 1000 tahun, itulah pagi. Ada rapture, itulah pagi. Bagi yang percaya. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa Adam mewakili hari yang pertama. Ya. Nah, kalau sudah lihat, petang dijadikan terlebih dahulu. Karena apa? Karena Adam mati pada saat itu. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ya, silakan Henok bisa dibaca. Dari yang mana sih? Oh, dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau sungguh akan mati. Ya, silakan lanjutkan dari Kejadian 5 ayat 5. Jadi seluruh umur Adam, waktu ia hidup adalah 930 tahun. Kemudian dia meninggal. Saudara bisa lihat? Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat? Kalau menurut Keva, 1 Petrus 3 ayat 8, satu hari sama dengan 1000 tahun. Umur Adam belum mencapai satu hari, yaitu umurnya adalah 930 tahun. Tapi di hadapan Bapa Yahweh belum sampai satu hari. Karena itu Bapa Yahweh mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 16-17, pada hari engkau memakannya, mati kamu. Jadi umur Adam tidak lewat dari 1000 tahun. Tidak lewat satu harinya Bapak Yahweh. Ya, paham ya di sini? Kalau saudara lihat dari kronologinya, 1000 tahun yang pertama diwakili oleh satu peristiwa besar, yaitu Adam, yang adalah terang daripada dunia ini, jatuh ke dalam gelap. Itu adalah hari pertama, 1000 tahun pertama.
Kemudian hari yang kedua, 1000 tahun yang kedua. Silakan dibaca di Kejadian 16 ayat 7. Terima kasih, Henok. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Dan jadilah demikian. Ya, terima kasih. Inilah hari yang kedua. Dan ini merepresentasikan tahun yang ke-2000 setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Dengan satu peristiwa, yaitu air bah. Kejadian 7 ayat 11. Silakan, Henok. Pada tahun ke-600 dalam kehidupan Noah, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu segala mata air samudera raya telah terbelah dan tingkap-tingkap langit telah terbuka. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, di dalam Kejadian 1 ayat 6-7 dikatakan ada air di bawah cakrawala, di tempat lautan. Juga ada air di atas cakrawala. Dan pada saat peristiwa Noah, air yang ada di bawah itu membuka mata air samudera raya, sedangkan yang di atas cakrawala, tingkap-tingkapnya terbuka, sehingga terjadilah air bah yang menutupi seluruh bumi selama 40 hari, 40 malam. 40 adalah angka mayim, huruf mayim, air. Ya, inilah kekayaan kalau kita bisa kembali dalam pola Ibrani. Saudara bisa lihat, di tahun yang ke-2000, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, hari yang kedua, disitulah berbicara mengenai air dan diwakili oleh peristiwa Noah. Ya. Kemudian yang ketiga, tahun yang ke-3000 setelah kejatuhan Adam, hari ketiga. Silakan dibaca, Henok, ayatnya. Lalu Elohim berfirman, biarlah daratan menumbuhkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih, pohon buah yang menghasilkan buah menurut jenisnya, yang di dalamnya ada benihnya, di atas bumi. Dan jadilah demikian. Dan daratan itu mengeluarkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah menurut jenisnya yang di dalamnya ada benihnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Sudah bisa lihat di sini bahwa hari ketiga itu adalah saat di mana Israel dibentuk. Daratan itu sama dengan Israel, benih buah itu sama dengan makanan, dan tahun ke-3000 setelah kejatuhan Adam dan Hawa, maka Bapa Yahweh memberikan makanan dari langit. Bukan hanya mana, akan tetapi memberikan Torah. Torah adalah makanan buat hidup kita. Kebenaran firman Bapa Yahweh di dalam Torah itu diberikan pada tahun yang ke-3000, ya, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, hari yang ketiga. Ya, jadi firman itu diberikan, Torah, pengajaran itu diberikan. Jadi sudah bisa lihat tahun yang ke-3000, hari yang ketiga di hadapan Bapa Yahweh, 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari, maka disitulah Bani Israel, bangsa Yisrael dibentuk dan dilipat gandakan oleh Bapa Yahweh menjadi satu bangsa yang luar biasa, dan Torah diberikan pada saat itu. Berikutnya kita akan masuk pada hari yang keempat, ya, 4000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Silakan dibaca, Henok. Terima kasih. Dan Elohim menjadikan 2 benda penerang. Benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang kecil serta bintang-bintang untuk menguasai malam. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat di hari yang keempat, setelah bangsa Israel establish, setelah bangsa Israel betul-betul menjadi satu bangsa yang kuat masuk di tanah Kanaan, maka pada tahun yang ke-4000 ada 2 peristiwa, di mana yang pertama adalah
Daud hidup saat itu. Dan Daud itu adalah identik dengan bulan, sedangkan Yeshua itu identik dengan matahari. Ingat, saya tidak ngomong bahwa Yeshua adalah dewa matahari. Tidak. Tetapi di dalam hari yang keempat, pengaturan Bapa Yahweh atas bumi yang porak-poranda, kacau balau, diacak-acak sama setan, diciptakanlah matahari. Dan ini merupakan representasi fisik terang itu. Ya. Jadi Yeshua identik dengan matahari. Yeshua bukan dewa matahari. Perhatikan baik-baik, jangan dipotong ya. Tapi Yeshua identik dengan matahari karena peristiwa hari yang keempat ini. Dan kalau saudara lihat, ingat hari keempat, ada angka 4 di situ. 4 itu adalah dalet, adalah pintu. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu, jika seorang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan. Penyelamatan itu dikirim oleh Bapa Yahweh pada hari yang keempat. Apakah ini satu kebetulan? Tidak, ini satu planning yang luar biasa oleh Bapa Yahweh. Ya, 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa, ada pintu yang dibukakan. Pintu keselamatan. Siapa itu? Yaitu Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia dan meminjam rahim Miriam. Kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Bapa Yahweh menjadi serupa dengan manusia. Dan bayi laki-laki itu diberi nama Yeshua. Bukan Jesus. Yeshua. Ya, jelas. Malaikat Gabriel saat itu tidak memberi nama Yesus atau Jesus atau Yesu, tidak. Tetapi jelas dikatakan namanya adalah Yeshua. Karena Miriam orang Ibrani, ya, bukan orang Yunani, ya. Jadi paham ya. Ini pola yang luar biasa. Dan disinilah tahun yang ke-4000 setelah kejatuhan Adam dan Hawa, Yeshua dilahirkan oleh Miriam, yang tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan Yeshua mati di atas kayu salib tepat 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Saudara bisa lihat ini sebuah pattern. Inilah keindahan pola Ibrani yang tidak bisa ditemukan di dalam pola Yunani, pola Arab, pola Ayunan, dan sebagainya. Berikutnya, hari yang kelima, day 5. Silakan Henok untuk dibaca ayatnya. Terima kasih. Dan Elohim memberkati mereka dengan berfirman, berkembang biaklah dan berlipat gandalah dan penuhilah air di lautan, dan biarlah burung berlipat ganda di bumi. Ya, terima kasih. Saudara tahu, di dalam ayat ini merupakan identik dari apa yang dikerjakan oleh Yeshua, yaitu dengan memberikan persiapan untuk 12 muridnya tapi gugur 1, 11 rasulnya, dan kemudian ditambah Rabi Saul jadi 12 lagi, kemudian berlipat kali ganda sehingga penyebaran, ya, berita keselamatan kerajaan Elohim melalui Yeshua HaMashiach tersebar dengan cepat di seluruh dunia. Hari yang kelima adalah kecepatannya luar biasa, sehingga firman keselamatan melalui Yeshua HaMashiach, ya, didengar oleh bangsa-bangsa yang jauh. Terus itu berkembang terus. Inilah yang menjadi tanda hari yang kelima. Dan kemudian itu sampai juga di tempat kita di Indonesia, ya, berlipat gandaannya terus, berkembang terus. Nah, hari yang ke-6 inilah yang sedang ada di tengah-tengah kita. Ya, tapi sebelumnya mapnya adalah, saudara bisa lihat penyebaran Injil Kerajaan Elohim, keselamatan melalui Yeshua HaMashiach itu ada di tahun yang ke-5000 setelah kejatuhan Adam dan Hawa, hari yang kelima. Ya, dan yang tahun yang ke-6. Yang tahun yang ke-6000, hari yang ke-6. Silakan Henok bisa membaca. Terima kasih. Dan Elohim berfirman, biarlah daratan mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan dan binatang merayap,
dan binatang liar darat menurut jenisnya. Dan jadilah demikian. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim, dia telah menciptakannya. Laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Terima kasih. Hari ke-6 diciptakan binatang dan manusia. Ada peristiwa besar yang terjadi di dalam hari yang ke-6. Yang sekarang ini kita hampir melihat realisasinya, yaitu binatang dan manusia. Tidak lain adalah the beast and the human. 666. Inilah yang menjadi tanda hari ke-6. Ya, yang identik. Siapa dia? Anti Hamasya. The beast. Ya, binatang kan, tapi bentuknya manusia. Ini dia, itu kodenya ada di sana. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kita, karena hari ini kita ada di tahun 2023. Dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini ada hampir 6.000 tahun. Hampir. Belum 6.000. Kurang sedikit. Saya bilang kurang sedikit. Ya, karena ini pola, maka saudara tidak akan bisa menemukan tahun ke-8.000, tahun ke-9.000, tahun ke-10.000. Itu tidak ada, itu nonsen. Karena berdasarkan pola ini sudah sangat-sangat jelas sekali. Saya bisa lihat, inilah petanya. Dan yang terakhir, silakan Henok, hari yang ke-7. Zayin, hari yang ke-7. Silakan Henok. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena di dalamnya dia telah beristirahat dari segala pekerjaannya yang telah Elohim ciptakan untuk menjadikannya. Ya, terima kasih. Kalau sudah lihat, dari hari pertama sampai hari ke-6, ya, Elohim hanya mengatakan itu baik, itu baik, itu baik. Ya, tetapi pada hari yang ke-7 tidak dikatakan itu baik. Bahkan lebih dari baik, yaitu Elohim memberkati hari ke-7. Hari apakah hari ke-7? Tidak lain adalah Syabat. Kalau saudara kepingin mendapat berkat keselamatan, ikuti pola Syabat. Luar biasa. Syabat tidak pernah diganti-ganti. Syabat itu tidak pernah jadi Senin atau Selasa atau Rabu. Ya, saya masih ingat dulu waktu masih di Yunani, masih diajarin dengan pola Yunani, dikatakan Syabat itu perhentian. Jadi setiap kali kamu berhenti, itulah Syabat. Walaupun kamu berhentinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu adalah Syabat. Ngawur, keliru, salah besar, salah konsep, tersesat. Syabat tidak pernah berubah. Hari ke-7, jelas di sana, jelas adalah hari Sabtu. Mulainya Jumat sore sampai Sabtu sore, jadilah petang, jadilah pagi. Dan uniknya, di hari ke-7 ini tidak ada tertulis. Seperti hari pertama sampai hari ke-6, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari yang ketiga. Tapi hari ke-7 tidak pernah ditulis, jadilah petang, jadilah pagi, itu hari ke-7. Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena ini akan menggenapi Zakaria 14 ayat 7. Silakan, Enof. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya, karena di dalamnya dia telah beristirahat dari segala pekerjaannya yang telah Elohim ciptakan untuk menjadikannya. Ya. Dan akan ada satu hari itu diketahui oleh Yahweh, bukan siang, bukan pula malam, tetapi akan ada terang pada waktu senja. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa kan? Tidak ada kata jadilah petang, jadilah pagi hari ke-7. Nggak akan pernah ada. Karena apa? Karena hari ke-7 ini adalah representasi penggenapan, ya, pola daripada prophecy. Prophecy is a pattern. Prophecy adalah nubuat, adalah pola mengenai kerajaan Israel 1000 tahun. Ini bukan kerajaan gereja loh ya, 1000 tahun. Salah itu konsep Yunani. Yang mau ngomong bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan gereja. Ngawur. Tidak pernah tertulis itu.
Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Dasar fondasinya adalah Torah. Dan jelas sekali. Kerajaan 1000 tahun bukan kerajaan Goyim, bukan. Tapi kerajaan Israel dengan fondasi Torah. Dan dikatakan pada hari itu, ada terang pada waktu senja. Luar biasa. Inilah penggenapannya. Dan hari ini saudara lihat, kita hampir memasukin hari yang ke-7. Hampir. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Bertahanlah. Terus maju di dalam imanmu. Tidak lama lagi. Dan pola ini sama saat kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama dengan pola kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua. Kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama mati hari Rabu, bangkit hari Syabat. Masih banyak yang ngeyel Yeshua bangkit Minggu. Ngawur saya bilang. Hitung dong. Kan dikatakan bahwa Yeshua menggenapi pola Yunus. 3 hari 3 malam sama dengan 72 jam. Ya kan 3 hari 3 malam kan totalnya 72 jam. Masa 84 jam? Ya, coba dihitung matematikanya. Nah kalau matinya Rabu sore jam 3, ya karena ditulis gelap selama 3 jam, dan setelah itu Yeshua menyerahkan nyawanya, itu sekitar jam 3 sampai jam 3.30. Hari Rabu, setelah 72 jam, masa bangkitnya Minggu? Kan nggak mungkin dong. Bagaimana? Itu kan bisa jadi olok-olokan. Katanya 3 hari 3 malam. Tapi kok kenyataannya bangkit Minggu? Kan nggak mungkin, saudara. Hitung-hitungannya gimana? Ya hitung-hitungannya yang benar, mati Rabu jam 3 sore atau jam 3.30, bangkitnya Syabat 3.30 sore. Nah, perempuan-perempuan itu yang pergi ke kubur, mereka baru tahu hari Minggu karena apa? Karena Syabat mereka tidak boleh keluar rumah. Alasannya gampang, saudara. Mereka baru tahu kuburnya sudah terbuka. Tapi kan nggak pernah tertulis Yeshua bangkit hari Minggu. Tapi masih itu banyak yang ngeyel itu. Saya kasih tahu, ini adalah pola yang tidak terbantahkan. Yeshua mati Rabu, ya, itu sama dengan kedatangannya hari keempat. Dan kemudian memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah hari yang ke-7, Sabat. Polanya sama, saudara. Yeshua datang hari keempat, day 4, 4000 tahun kan. Tadi kan sudah kita bahas hari yang keempat. Dan kemudian hari yang ke-7, Yeshua akan memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Nah kalau begitu, kalau mereka percaya akan yang namanya Yeshua bangkit hari Minggu, berarti kan kerajaan 1000 tahunnya hari yang ke-8. Mana ada hari ke-8? Kan nggak ada, saudara. Saudara bisa paham di sini? Ya. Jadi nggak ada hari ke-8 Yeshua memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun itu nggak ada. Hari ke-8 itu nanti jadwalnya adalah kerajaan, bukan kerajaan, tetapi Shamayim yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Kerajaan Elohim dalam bentuk Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Itu bukan kerajaan 1000 tahun. Bukan. Ya, itu setelah selesainya kerajaan 1000 tahun. Jadi paham dalam hal ini ya. Jadi tidak terbantahkan ini, tidak terbantahkan. Ya, jadi saya harap semua bisa jadi dewasa dalam hal ini. Ya, nggak bingung dalam ini. Ini pola, saudara. Kalau pola sudah pasti. Ya, nah saya akan memberikan pengertian ini, saudara. Ya, pengertian yang satu ini, yaitu bahwa satu putaran Shemitah itu totalnya 7 tahun, ya. Dan tahun Shemitah adalah tahun yang ke-7, ya. Ingat ya, satu putaran Shemitah itu 7 tahun, dan tahun Shemitah adalah tahun yang terakhir. Kayak Sabat, saudara. Ya, hari yang ke-7 adalah Sabtu, ya. Tahun yang ke-7 yang paling akhir dalam satu putaran itu adalah Shemitah. Ya, jadi Shemitah itu sama dengan Syabat. Nah, kita akan lihat putaran Shemitah. Kalau
ya selama 7 tahun itu diputar 1000 kali. Jadi 7 tahun itu diputar 1000 kali, alias dikalikan 1000, maka saudara akan mendapatkan sejak kejatuhan Adam dan Hawa itu ada yang namanya 7.000 tahun. Karena 7 tahun Shemitah diputar 1000 kali. 2000 ditambah 2000, 4000, ditambah 2000, 6000, ditambah 1000, jadi totalnya berapa? Gampang saudara, 7.000. 7.000 tahun, ini pola saudara. Ya, jadi paham di sini ya. Jadi 7 tahun Shemitah, pola Shemitah itu diputar 1000 kali, itu jadi 7.000 tahun. Nah, dari pengajaran yang beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu mengenai misteri Shimshon dan tahun kiamat, kita sudah melihat bahwa ada angka yaitu 3030, dan itu letaknya setelah kerajaan 1000 tahun, 3030 Masehi. Sudah bisa lihat ya, yang belum mendapatkan pengajaran misteri Shimshon dan tahun kiamat, saudara cari di tempat ini, tempatnya Papi Lukas, tempatnya Pak Robi, tempatnya Pak Adi, tempatnya Ibu Keisha juga ada di sana. Ya, saudara bisa lihat di sana, pelajari. Jadi ini berhubungan satu sama lain. Nah, kalau kita bisa melihat tahun yang terakhir dari 7.000 ini adalah tahun 3030 Masehi, maka kita bisa melihat perhitungan tahun kejatuhan manusia dalam dosa. Kapan itu? Yaitu 3030 dikurangin 7.000. Mundur ya, mundur. Dan akan kita lihat hasilnya tahun kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi. Ingat ya, minus itu sebelum Masehi. Paham ya di sini ya? Perhitungannya tidak sulit, saudara. Saya ulangi. 3030 adalah tahun terakhir daripada 7.000 tahun rencana Bapak Yahweh atas dunia ini. Dari perhitungan yang kita temukan dari rahasia Shimshon ini, maka kita bisa melihat kapankah tahun kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak lain adalah tahun 3030 Masehi dikurangi 7.000 tahun. Sudah bisa lihat ya, hasilnya adalah 3970 sebelum Masehi. Itulah tahun kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, paham ya? Nah, saya harus kasih note di sini. Kita mau lihat sebuah ketepatan. Ingat ya, ketepatan, bukan kira-kira. Ketepatan. Karena itu, semua kelipatan angka 7 untuk melihat tahun yang akurat harus genap. Tidak boleh ada desimal. Harus genap. Saat ketemu genap, kita akan lihat akurat. Contohnya, kalau 1000 saudara bagi 7, maka hasilnya adalah 142, ya. Kalau dalam Amerika itu pakai titik, saudara, ya. Tapi kalau Indonesia pakai koma. 85714 itu desimalnya, tidak. Berarti itu tidak akurat. Yang akurat adalah, yang tepat adalah kalau 1001, ini contoh ya, ini contoh. 1001 dibagi 7, maka hasilnya adalah 143. Tidak ada desimal. Ya, ini tepat, ini akurat. Nah, kita bisa melihat dengan pola kelipatan angka 7 Shemitah ini, kita lihat ya, statnya adalah, ingat ya, statnya sebelah kiri ya, kejatuhan Adam dan Hawa. Kejatuhan Adam dan Hawa adalah tahun 3970 sebelum Masehi. Dan kalau ini diputar dengan pola angka 7, diputar selama 571 kali. Jadi pola Shemitah ini ya, startnya dari 3970 sebelum Masehi, itu startnya ya. Di pola Shemitah 7 tahun ini diputar 571 kali. Dan ingat ya, perhitungannya sejak tahun kejatuhan Adam dan Hawa, maka ya,
itu perhitungannya adalah 7 dikali 571 adalah 3.997 tahun. Ya, jadi 7 Shemitah, kemudian diputer ya selama 571 kali, itu akan keluar angka 3997. Ini pola Shemitah ya. Jadi dimulai dari 3970 sebelum Masehi ditambah 3997, hasil dari perkalian 7 dikali 571, maka keluar angka 27. Disinilah tahun Shemitah, di mana Yeshua HaMashiach mulai ministry. Yeshua HaMashiach memulai ministrinya setelah selesai tahun Shemitah. Ingat ya, setelah selesai tahun Shemitah 27 Masehi. 3 tahun setengah kemudian Yeshua mati, dan Yeshua mati di tahun 31 Masehi. Ya. Jadi inilah perhitungannya. Nah, sekarang dengan pola yang sama dan titik yang sama, yaitu titik kejatuhan Adam dan Hawa yang sama. Kalau pola Shemitah 7 tahun itu diputer 857 kali dan dihitung sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka kita akan dapatkan angka, ini angkanya asli ya. Sebetulnya angkanya adalah 5999, bukan 5992. Ya, ini saya persiapkan yang sebelumnya. Jadi totalnya adalah 5999. Jadi saudara bisa lihat kalkulator saudara. Kalau pola Shemitah itu diputer 857 kali, maka dihasilkan angka yaitu 5999. 7 dikali 857 adalah 999. Ya, adalah 5999, 5999. Dan ini kalau dihitung sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka perhitungannya adalah minus, karena sebelum Masehi ya, 3970 ditambah 5999, itu jatuhnya dengan satu angka yaitu tahun 2029. Ada apa tahun 2029? Ya, disinilah Yeshua HaMashiach turun dari Shamayim beserta para mempelainya yang telah rapture untuk masuk di dalam peperangan Armageddon, yaitu tahun 2029. Sudah bisa lihat perhitungan pola Shemitah. Ya, tahun 2029 tepatnya saya perbesar, yaitu 1 Tisri 5790, September tanggal 10, saat Rosh Hashanah tahun 2029. Itulah titik di mana Yeshua HaMashiach datang beserta kita semua yang telah terangkat. Itulah second coming, dan itulah perang Armageddon. Perhitungannya jelas. Ya, sangat jelas. Polanya sangat jelas. Berdasarkan pola Shemitah, kemudian berdasarkan rahasia Simpson, jelas sekali. Ya. Dan firman mengatakan kalau waktunya tidak diperpendek, maka orang-orang tidak akan selamat. Tapi karena saudara dan saya orang-orang pilihan, maka waktunya akan diperpendek, dipersingkat. Sehingga kalau saudara kepingin tahu waktunya kapan dipersingkat, pelajari rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Dan kita temukan di dalam juga pengajaran High Alert 2026. Saudara harus belajar ini, saudara harus memperhatikan hal ini. Jangan remehkan. Saudara akan ketemu bahwa akan ada percepatan, rapture akan terjadi awal Januari 2026 atau akhir daripada tahun 2025. So, bisa lihat di sini, rapture akan segera terjadi. Banyak orang saya masih mendengar, mereka masih berharap rapture terjadinya saat Rosh Hashanah tahun ini. Saya bilang, kalau terjadi ya
lebih cepat lebih baik. Tapi kalau melihat pola ini sulit. Ya, karena saya masih ingat tahun lalu ada orang-orang yang berharap kita masuk di dalam satu putaran Shemitah, rapture akan terjadi. Rosh Hashanah tahun lalu. Saya bilang nggak akan terjadi kalau lihat pola ini. Kenapa? Saya kasih tahu bahwa rapture tidak diwakili oleh hari raya peniupan nafiri. Nanti saya akan berikan pengajarannya dalam minggu-minggu yang akan datang. Rapture tidak diwakili oleh Rosh Hashanah. Jelas itu. Rosh Hashanah mewakili satu peristiwa, yaitu second coming. Kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua, dan disitulah Armageddon. Ya, itulah Rosh Hashanah. Ya, jadi saudara jangan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran itu. Tapi memang waktunya kita sudah tidak lama lagi. Ya, sudah tidak lama lagi. Karena itu, siapa yang belum masuk dalam rencana keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach, masuklah melalui pintu yang benar. Sehingga keselamatan saudara itu benar, begitu loh. Ya. Dan keselamatan dari bangsa Yahudi dan barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Ya. Jangan pakai nama ayunan, ya, Arab Yunani. Ya, tidak akan ada keselamatan di sana. Kemudian setelah itu saudara masuk dalam baptisan pembaharuan. Jangan keras hati, saudara. Masuk dalam baptisan pembaharuan. Ya, kemudian belajar pola Ibrani yang benar. Jangan lagi merayakan Natalan, jangan lagi merayakan ibadah atau perayaan-perayaan yang di luar pola Ibrani yang benar. Saya masih melihat banyak saat Natalan, masih Natalan, padahal pengagung Bapak Yahweh. Pengagung nama Yahweh, nama Yeshua, tapi masih Natalan. Itu saya harus berkata menjijikkan. Mengapa? Ngakunya milik Bapak Yahweh, tapi perayaannya dewa-dewa. Kan itu namanya kurang ajar, saya bilang. Ya, karena itu saya lebih baik dengan menggunakan satu kalimat yang tajam, yaitu menjijikkan. Ya, ngomongnya percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua. Tapi yang dipuja-puja, yang dirayakan dewa matahari. Ngawur kan? Karena itu, belajarlah dalam pola yang benar, berjalan di dalam kebenaran firman yang benar, dan setialah, maka kita akan masuk dalam rapture. Setelah membutuhkan baptisan pembaruan, informasinya sudah bisa ke pelayananmenorah.com, sudah bisa dapatkan di sana. Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.